Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan eksperimen kami mengenai gerak, yaitu dengan judul membandingkan kecepatan gerak dua benda yang jatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Febrian SPD MCC selaku dosen pengampu untuk mata kuliah persamaan diferensial yang telah memberikan kami kelompok 3 kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gerak. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syarifah Iva Syafika dengan NIM 21030200043. Lalu ada Anissa Nur Oktavia dengan NIM 21030200044. Lalu ada Raihan dengan NIM 21030200046. Lalu ada Nisha Tiwi Permatasari dengan NIM 21030200067. Baik, kita langsung saja. Baik, adapun deskripsi proyek yang pertama ini ada timeline untuk pertemuan 9 sampai 13. Untuk di pertemuan 9 sampai 10 ini ada menentukan fenomena, studi literasi pengaplikasian PD Ordo 1. Untuk pertemuan 10 sampai 11 merancang skenario atau permasalahan, membuat laporan bab 1, 2 dan 3 dan melakukan eksperimen. Nah, untuk pertemuan 11 sampai 13 ini untuk menyusun laporan bab 4 dan 5 dan menyusun video kegiatan eksperimen. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Raihan. Baiklah, latar belakang dari eksperimen ini adalah satu, apa model matematika yang berkaitan dengan persamaan diferensial yang terdapat pada eksperimen membandingkan kecepatan gerak benda jatuh. Dua, bagaimana perbandingan benda-benda yang jatuh jika dilihat dari massa benda. Tiga, apa peran persamaan diferensial dalam menyelesaikan persamaan gerak benda jatuh. Tujuan masalah dari eksperimen berikut. Satu, untuk mengetahui model matematika yang berkaitan dengan persamaan diferensial yang terdapat pada eksperimen membandingkan kecepatan gerak jatuh. Dua, untuk melihat perbandingan benda-benda yang jatuh jika dilihat dari massa benda. Tiga, untuk memahami peran persamaan diferensial dalam menyelesaikan permasalahan gerak benda jatuh. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya itu ada kita akan membahas mengenai gerak. Sebelumnya gerak itu merupakan Sebelumnya, gerak itu merupakan sebuah benda disebut bergerak jika posisinya selalu mengalami perubahan pada sebuah titik patokan tertentu, yang di mana hal tersebut dikatakan oleh Sofia dan Fitri pada tahun 2020. Nah, letak atau posisi dimaknai sebagai kedudukan sebuah titik yang dihitung ukurannya dengan berlandaskan posisi titik patokan. Nah, adapun pada eksperimen kami ini, kami menggunakan rumus hukum Newton 2, di mana rumusnya itu adalah F sama dengan M kali A sama dengan M dV dt. Terdapat dua gaya yang kerja terhadap benda. Yang pertama itu gaya gravitasi sebab bobot benda W yang persis dengan mg. Dan gaya hambat sebab hambatan udara min kV dengan K lebih besar sama dengan 0, merupakan sebuah konstanta proporsionalitas. Nah, tanda minus ini memperlihatkan bahwa gaya tersebut memberikan perlawanan terhadap kecepatan. Maksudnya ini adalah gaya tersebut akan bekerja ke atas atau negatif. Maka dari itu gaya neto F di benda yaitu F sama dengan mg dikurang kV. Dengan mensubstitusikan hasil tersebut ke dalam F sama dengan M kali A sama dengan M dV dt, maka akan dihasilkan rumus mg dikurang kV sama dengan M dV dt atau dV dt ditambah K M kali V sama dengan G atau gravitasi. Nah, sebagai persamaan gerak benda, apabila gaya gesek tidak dihiraukan, maka K sama dengan 0. Maka dari itu persamaan akan menjadi dV dt sama dengan G.
saat K ini lebih besar dari 0. Dengan kecepatan limitnya ini, V1-nya sama dengan mg per K. Nah, adapun deskripsi fenomena dari eksperimen yang kami buat adalah tidak sedikit fenomena dalam kehidupan kita bisa diaplikasikan ke dalam model matematis. Dalam kehidupan benda hidup dan benda mati tidak lepas dari adanya pergerakan. Salah satunya dalam fenomena yang akan digunakan pada eksperimen ini berupa bola mainan dan bawang bombay. Nah, namun yang akan menjadi fokus eksperimen ini adalah gerak dari perbandingan gerak dua benda yang jatuh yaitu bola mainan dan bawang bombay yang jatuh bebas atau dengan kata lain free fall. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anisyah Tiwi Permatasari. Sebelum memulai eksperimen, ini ada persiapan alat dan bahan yang dimana merupakan sejumlah alat dan bahan yang digunakan dalam eksperimen untuk membandingkan kecepatan gerak dua benda yang jatuh. Yang pertama, benda yang akan dijatuhkan itu adalah bola mainan dan bawang bombay. Lalu ada meteran yang digunakan untuk mengukur ketinggian, timbangan yang akan digunakan sebagai massa, yang akan digunakan untuk menimbang massa suatu benda, stopwatch, dan alat tulis. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam eksperimen kami yang terdiri dari meteran, bola mainan, stopwatch, timbangan, bawang bombay, alat tulis. Langkah yang pertama, timbang terlebih dahulu bola mainan. Selanjutnya, timbang juga bawang bombay. Setelah menimbang massa kedua benda, ukurlah ketinggian yang akan diuji cobakan. Untuk uji coba yang pertama, kami menjatuhkan bola mainan terlebih dahulu dengan waktu 00,79 detik. Untuk uji coba kedua, kami menjatuhkan bawang bombay dengan waktu 00,78 detik. Untuk angka dan penyelesaiannya, di sini ada sebuah kasus di mana kami penasaran mengenai gerak jatuh benda. Kami memiliki dua benda, yang pertama yaitu bola mainan dengan massa 60 gram, dan benda kedua yaitu bawang bombay dengan massa 160 gram. Kedua benda kami jatuhkan dari ketinggian yang sama yaitu 2 meter dengan menghitung waktu jatuhnya yaitu bisa kita sebut dengan T, kita simbolkan dengan T. Didapatkan waktu jatuh dari bola mainan dan bawang bombay masing-masing adalah 0,79 detik dan 0,78 detik. Nah, jika percepatan gravitasi bumi yaitu adalah 10 meter per second kuadrat dan percepatan benda jatuh yaitu V dengan kecepatan awal ialah 0, apakah gerak jatuh kedua benda tersebut dipengaruhi oleh massa suatu benda? Nah, di sini pada kasus ini gaya gesekan udara diabaikan. Hal ini dikarenakan pada gerak jatuh bebas itu merupakan suatu gerak vertikal yang dipengaruhi dengan tarikan gravitasi bumi tanpa kecepatan awal. Nah, di sini pada benda gerak jatuh bebas itu hanya bekerja gaya gravitasi bumi saja, atau bisa dikatakan gaya berat, atau bisa dikatakan bahwa gaya-gaya yang lain itu kita abaikan. Untuk menyelesaikan kasus ini itu kita gunakan hukum Newton kedua, yang dimana F sama dengan M dikali A sama dengan M dikali dV per dt. Nah, ini merupakan persamaan diferensialnya ya, di mana pertama kita menghitungkan kecepatan bola. Nah, di sini karena kecepatan awalnya 0, maka dV per dt sama dengan gravitasi. dV sama dengan G
dt. Terus lalu kita integralkan menjadi integral dv sama dengan integral g dt. Lalu menjadi v sama dengan gt plus c. V ini merupakan kecepatan dikurang kecepatan awalnya sama dengan 0,79 dikali gravitasi 10 plus c. Jadi karena kecepatan awalnya 0, jadi tinggal Vt sama dengan 7,9 plus c. Lalu untuk yang kedua, dh per dt sama dengan v. Nah, di sini dh sama dengan v dikali dt. Kita integralkan menjadi integral dh sama dengan integral v dt menjadi h sama dengan v t. Lalu kita masukkan ketinggian dan waktunya menjadi 2 sama dengan 7,9 Vt ditambah C. Lalu dari dua persamaan yang telah kita temukan tadi, kita substitusikan menjadi Vt sama dengan Vt dikurang C sama dengan 7,9. Untuk persamaan keduanya, 7,9 Vt sama dengan 7,9 Vt ditambah C sama dengan 2. Lalu kita substitusikan, kita coret C-nya, lalu kita operasikan menjadi 8,9 Vt sama dengan 9,9 dan di sini didapatkan hasil dari Vt sama dengan 1,112. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa Nur Oktavia. Oke, untuk selanjutnya kami menghitung kecepatan pada bawang bombay untuk membandingkan kecepatan antara bola dan bawang bombay tersebut. Tentunya kami menghitung kecepatan bawang bombay juga. Jadi rumus yang digunakan itu masih sama. dv dt sama dengan g. Jadi dv sama dengan gdt. Integral dv sama dengan integral gdt. Selanjutnya v sama dengan gt tambah c. Terus Vt kurang V0 sama dengan 10 dikali 0,78 tambah C. Jadi Vt itu sama dengan 7,8 tambah C. Terus kita pindahkan C ke ruas kiri, jadi Vt kurang C sama dengan 7,8. Selanjutnya untuk mencari persamaan kedua, kita gunakan dh dt sama dengan V. dh sama dengan vdt. Integral dh sama dengan integral vdt. H sama dengan Vt tambah C. H sama dengan Vt kurang V0 dikali T ditambah C. Selanjutnya diperolehlah persamaan kedua itu 2 sama dengan Vt 7,8 Vt tambah C. Jadi itu persamaan keduanya. Jadi dari dua persamaan itu kita eliminasi Vt kurang C sama dengan 7,8 dan 7,8 Vt tambah C sama dengan 2. Diperolehlah nih 8,8 Vt sama dengan 9,8. Jadi kita ketahui Vt-nya itu sama dengan 1,113636. Jadi setelah dihitung tadi antara kecepatan bola mainan dengan kecepatan bawang bombay dengan ketinggian yang sama yaitu 2 meter, lalu dilakukan pembahasan untuk mengetahui nih pengaruh massa benda terhadap kecepatan jatuh sebuah benda, di mana eksperimen ini akan membantu kita untuk mengetahui perbandingan dari benda yang jatuh melalui massa benda tersebut dengan menggunakan model persamaan diferensial yaitu Mg kurang Kp sama dengan M dikali dv dt, di mana M itu merupakan massa sebuah benda, G itu merupakan percepatan gravitasinya, dan K merupakan gaya gesekan udara. Lalu ada dv dt merupakan percepatan suatu benda terhadap waktu. Nah, pada massa untuk bola mainan, ketika dijatuhkan dari ketinggian yang sama, yaitu 2 meter, ditentukan memakan waktu selama 0,79 detik yang sudah kami hitung berdasarkan stopwatch dan ada di video. Jadi untuk sampai ke permukaan lantai itu dia membutuhkan waktu sekitar 0,79 detik. Maka dari itu, dari data yang tersebut dihitunglah nih kecepatan gaya jatuh benda dengan mengabaikan gaya gesekan udara dengan menggunakan hukum Newton 2 yaitu F sama dengan M dikali A. Berarti kan percepatannya tadi sudah disebutkan bahwa A itu sama dengan dv dt. Jadi sama aja sama dengan M dikali dv dt. Maka itu diperolehlah nih kecepatan
jatuh bola mainan atau PT-nya itu 1,112 meter per second. Selanjutnya, pada masa bangun Bombay, ketika dijatuhkan dari ketinggian yang ditentukan, yaitu sama dengan ketinggian pada bola mainan yang dijatuhkan memakan waktu selama 0,78 detik untuk sampai ke permukaan lantai. Nah, dari data tersebut, kami lakukanlah tuh perhitungan untuk mendapatkan jika kecepatan gaya jatuh pada bawang Bombay ini 1,113 meter per second. Jadi dengan adanya eksperimen ini kita bisa mengetahui nih jika kecepatan gaya jatuh pada masing-masing benda memiliki kecepatan yang berbeda. Begitu juga dengan massa benda. Sehingga dari eksperimen ini dapat terlihat bahwa massa sebuah benda itu dapat mempengaruhi kecepatan gaya jatuh benda tersebut. Nah, lalu apa manfaat dari kami melakukan eksperimen persamaan diferensial untuk menentukan atau membandingkan dua benda yang jatuh? Itu yang pertama itu memberikan kesadaran bahwa dalam permasalahan kehidupan setiap harinya itu banyak sekali yang berhubungan dengan konteks matematika, khususnya pada persamaan diferensial biasa. Yang kedua itu dapat melatih dalam bereksperimen mengenai permasalahan yang bersifat matematis. Yang ketiga itu memberikan penonton pengetahuan bagaimana cara menyatakan model matematika dari fenomena gerak yang dilakukan serta melibatkan persamaan diferensial biasa ordo 1 untuk memecahkan fenomena tersebut. Dan yang terakhir manfaatnya itu untuk memahami proses menghitung kecepatan dari fenomena gerak yang dilakukan, khususnya itu pada materi persamaan diferensial. Nah, berdasarkan eksperimen yang kami lakukan tadi, maka dari situ kami dapat mengambil kesimpulan yang pertama, jika persamaan diferensial dapat digunakan untuk membandingkan dua gerak jatuh benda dengan melibatkan percepatan gravitasi dan juga pengaruh dari hambatan udara. Tetapi pada hal ini kami mengabaikan gaya gesek udara karena pada benda yang jatuh secara vertikal itu gaya-gaya yang ada pada benda tersebut semuanya diabaikan kecuali gaya gravitasi. Jadi gaya yang bekerja itu cuma gaya gravitasi. Yang kedua, perbedaan pada massa benda juga memiliki perbedaan pada kecepatan gaya jatuh benda tersebut. Maksudnya di sini, jika semakin berat suatu benda, maka dia semakin cepat benda tersebut jatuh. Jadi suatu benda itu jadi massa suatu benda tersebut mempengaruhi kecepatan gerak benda tersebut untuk jatuh. Yang ketiga, semakin berat massa suatu benda, maka kecepatan gaya benda tersebut akan lebih cepat. Begitupun sebaliknya, semakin ringan massa suatu benda, maka kecepatan gaya jatuh benda tersebut akan lebih lambat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, segitu saja penyampaian hasil eksperimen dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau dalam menyampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye! Bye! Bye.